kembali lagi ke channel saya, Tia Rizkika. Jangan lupa like, subscribe, and nyalakan loncengnya. Yang pertama kita buka SAMPP, lalu aktifkan atau start Avasa dan MySQL. Setelah itu klik admin sampai muncul seperti ini. Di sini saya sudah membuat latihan NetBeans ya. Jika kalian ingin membuatnya, bisa klik new. Setelah itu bisa buat nama database yang ingin dibuat. Di sini saya membuat nama database saya latihan NetBeans. Lalu di bawahnya saya buat data mahasiswa. Caranya klik new. Lalu yang saya butuhkan di sini ada 5 kolom. Di sini kan ada 4, jadi bisa ditambah 1. Lalu klik go. Jika sudah berhasil akan seperti ini tampilannya. Nah, ini kolom yang sudah saya buat. Di sini kode buku menggunakan varchar, judul buku menggunakan varchar, penerbit menggunakan varchar, pengarang menggunakan varchar, dan tahun terbit menggunakan varchar. Kode buku saya buat primary key. Ya, di sini kode buku saya menggunakan primary key. Dan di sini saya menggunakan varchar, value-nya 20, dan judul buku menggunakan varchar value 40, penerbit varchar 40, pengarang varchar value 40, dan tahun terbit varchar 20 value. Jika sudah selesai, kita ke aplikasi NetBeans. Ini. Setelah itu, kalian jika ingin membuat project, bisa klik file, lalu new project, lalu klik Java application. Setelah itu, next. Lalu kalian bisa buat nama project kalian sendiri di sini. Setelah itu, klik finish. Di sini saya sudah membuat project saya, purpose 1. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita ke project, klik purpose 1 yang sudah dibuat tadi, lalu klik new, lalu klik Java class. Di sini saya membuat data saya. Di sini koneksi 1. Jika kalian ingin ubah, bisa koneksi atau jaringan, itu terserah. Codingan dari koneksi 1 saya seperti ini. Import javax.swing.bintang. Jangan lupa di ujungnya menggunakan titik koma, karena jika tidak akan menimbulkan error. Setelah itu saya menggunakan try. Di sini saya menggunakan string URL, JDBC, MySQL, localhost. Latihan NetBeans ini bisa diganti sesuai database yang sudah kalian bikin sebelumnya di aplikasi SAMPP. Di sini bisa kalian lihat saya menggunakan latihan NetBeans. Maka di codingan saya tadi saya juga menggunakan latihan NetBeans. Jangan lupa di akhir menggunakan titik koma agar tidak timbul error. Di sini string usernya saya menggunakan root, dan string passnya tidak saya isi, hanya menggunakan tanda petik 2, dan di akhir saya akhiri dengan titik koma. Setelah itu klik purpose 1, lalu klik new, lalu gframe from untuk membuat desain untuk aplikasi perpustakaan saya.
Di sini saya akan membuat nama. Sebelumnya saya sudah membuat nama perpustakaan di situ ya. Tuh di situ. Lalu klik desain. Di sini di data perpustakaan saya menggunakan label. Pada data buku perpustakaan saya menggunakan label, kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, dan tahun terbit saya juga menggunakan label. Kotak putih di sampingnya itu adalah untuk mengisi kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Saya menggunakan text file. Lalu tombol save, cancel, edit, dan delete saya menggunakan button. Lalu tabel, saya menggunakan tabel. Exit, saya menggunakan button. Search juga menggunakan button. Kotak di samping search, saya menggunakan text file. Lalu pada kode buku, change variable name, saya menggunakan txt kode 1. Lalu judul buku, saya menggunakan change variable txt judul 1. Pada pengarang, saya menggunakan change variable name txt pengarang. Pada penerbit, saya menggunakan change variable name txt penerbit 1. Dan tahun terbit, saya menggunakan change variable txt tahun 1. Lalu kita ke menu save. Saya menggunakan btn save 1. Pada cancel, saya menggunakan change variable name btn cancel 1. Edit, saya menggunakan change variable name btn edit 1. Dan delete, saya menggunakan change variable name btn delete 1. Lalu pada tabel, saya menggunakan change variable name tab perpustakaan. Lalu pada menu exit, change variable name btn exit 1. Setelah itu menu search, change variable name, saya menggunakan btn search 1. Text field di sini saya tidak membuat ya, kosong saja. Setelah itu klik save, event, action performed. Lalu saya membuat codingannya seperti ini. Saya menggunakan try the string SQL. Di sini ini btn save, ini menu save tadi. Ini fungsinya untuk proses simpan. Nanti jika proses simpannya berhasil, akan muncul kata proses simpan berhasil seperti yang saya buat di codingan ini. Setelah itu kembali ke desain, klik menu edit, lalu klik kanan, klik event, klik action, sama seperti sebelumnya tadi. Di sini codingan edit ini seperti ini ya, fungsinya buat edit data. Misalnya ada kesalahan dalam membuat nama penerbit, kode buku, atau bahkan judul buku, kalian bisa klik menu edit. Dan jika sudah kalian klik menu edit, jika editnya berhasil akan muncul edit data berhasil seperti di codingan yang saya buat ini. Setelah itu kembali ke desain, lalu cancel, klik kanan, event sama seperti yang sebelumnya, action dan action performed. Di sini saya hanya menggunakan kosongkan underscore form,
Lalu jangan lupa di ujung kalian menggunakan titik koma agar tidak muncul error. Di sini cancel ini kenapa kosong? Karena jika kalian klik tombol cancel, datanya akan kosong. Seperti itu. Lalu kembali ke desain, klik menu delete, klik kanan, lalu event, setelah itu action, lalu action format. Nah, codingannya seperti ini. Saya juga menggunakan try. Jika ini tombol delete, fungsinya itu untuk menghapus data. Semisal kalian ingin menghapus data, nama penerbit, judul buku, atau kode buku, kalian bisa klik menu delete. Jika menu delete ini berhasil, dia akan timbul hapus data berhasil. Lalu kita kembali ke desain, klik menu exit, klik kanan, lalu event, action, dan action performance. Sama seperti sebelumnya, saya hanya menggunakan system.exit seperti ini. Saya menggunakan ini. Setelah itu kembali ke desain, lalu klik table, lalu event. Setelah itu kalian pilih di sini mouse. Setelah itu mouse click seperti ini. Nah, ini codingan yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan integer ya pada baris. Seperti ini. Ada baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, dan baris 5. Lalu kita ke atas. Nah, di sini saya menggunakan public perpustakaan ya. Perpustakaan itu dari nama yang sudah saya buat sini. Nah, di sini public perpustakaan ini saya menggunakan untuk menampilkan ikon gambar. Seperti ini. Lalu di sini saya menggunakan private void, kosongkan form untuk mengosongkan form, private void tampilkan data untuk menampilkan data. Di sini saya menggunakan integer juga ya buat nomor. Seperti ini. Dan saya juga menggunakan while. Lalu di bawahnya saya menggunakan catch. Seperti ini. Jika sudah tidak ada error pada codingan, kita akan mengkoneksikan SAM PP atau database yang sudah saya buat tadi ke codingan. Caranya klik library, lalu klik MySQL JDBC driver, setelah itu add library. Lalu jika sudah berhasil connect, tampilannya akan seperti ini. JDBC MySQL seperti ini ya, localhost. Setelah terkoneksi, lalu run file, run anyway, lalu desain yang sudah dibuat tadi akan muncul. Ini desain yang sudah saya buat. Di sini saya kode buku 12345, judul buku bahasa Indonesia, pengarang Tia Rizkika. Seperti ini ya. Jika kalian ingin menyimpan, bisa klik tombol save. Jika ingin edit, klik tombol edit. Jika ingin meng-cancel, bisa klik cancel.
Jika ingin menghapus data yang sudah dibuat, bisa klik delete. Jadi ini menu desain yang sudah saya buat pada Java NetBeans. Nah, di sini untuk menghapus data. Lalu saya klik tombol exit untuk keluar. Sekian video tutorial dari saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.